Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Telkom, apa kabar kalian semuanya? Terima kasih sudah klik video ini ya. Semoga kalian sukses selalu. Smartphone saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Bisa dikatakan tak ada smartphone kalian tak dianggap hidup. Sehingga smartphone second sudah mulai murah untuk didapat, terutama yang memiliki spesifikasi yang gahar. Dengan budget di bawah 1 juta, kalian sudah bisa mendapatkan smartphone yang mempunyai RAM 3GB dan sinyal sudah 4G LTE. Nah, apa saja smartphone di bawah 1 juta yang sudah menggunakan RAM 3GB dan sinyal 4G LTE? Pada video ini, saya akan merangkum 30 smartphone second seharga di bawah 1 juta dengan RAM 3GB dan sinyal 4G LTE. Namun, sebelum lanjut ke videonya, please bantu subscribe dulu channel ini ya sob. Tidak ada ruginya loh sobat subscribe, karena subscribe itu gratis, dan dengan kalian subscribe, insya Allah kalian akan mendapatkan pahala karena sudah mensupport channel ini secara tidak langsung, dan tentunya juga mendapatkan informasi-informasi manfaat mengenai gadget second. Oke sob, terima kasih, selamat menonton. ZTE Nubia N2 Lite. ZTE Nubia N2 Lite ini diproduksi pada tahun 2017 sob, dengan spesifikasi kurang lebih seperti ini. Prosesor MTK 6739 quad-core 1,3 GHz dengan RAM dan ROM 3GB untuk RAM dan 32GB untuk ROM. Smartphone ini mempunyai fingerprint, kemudian juga sudah face unlock, split screen, sensornya juga sudah komplit menurut saya. Ada light sensor, G sensor, proximity sensor, dan smartphone ini didukung dengan baterai sebesar 3300 mAh. Displaynya adalah 5,7 inci HD+, formatnya 8:9. Kemudian kamera depan adalah 5 megapiksel dan kamera belakang adalah 3 megapiksel. Konektivitas ada WiFi, Bluetooth version 4.2, USB OTG tidak support, kemudian USB speed masih 2.0. Dan versi Lite ini di Indonesia saat ini harganya sudah cukup murah sob, yaitu sekitar 600-an untuk secondnya. Kalau barunya pada waktu itu sebesar 1,5 jutaan. Untuk modelnya kalian bisa melihat sendiri di review-review di channel YouTube yang lain. Asus Zenfone 3 ZE520KL. Asus Zenfone 3 ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Produk yang dirilis pada tahun 2016 Agustus ini mempunyai berat 144 gram dengan ketebalan 7,7 mm. Dibanderol dengan sistem Android 6.1 dan bisa di-upgrade sampai 7 dengan sistem Zen UI 3 karakter dari Asus. Smartphone ini mempunyai layar 5,2 inci dan resolusinya juga sudah Full HD sobat ya, 1080 x 1920 pixel. Kameranya sudah cukup bagus, yaitu 16 megapiksel, dan kamera depannya, kamera selfie-nya 8 megapiksel. Dan untuk prosesornya sobat bisa melihat sendiri, yaitu Snapdragon 625 dengan CPU octa-core 2.0 GHz Cortex A53. GPU-nya juga sudah bagus sobat ya, Adreno 506. Dengan GPU ini sobat bisa menjalankan aplikasi multitasking dan juga game-game HD terkini dengan cukup lancar. Dan ada dua versi untuk model Asus Zenfone 3 ini, yaitu ada yang RAM-nya 4GB dan ada yang RAM-nya 3GB. Dan untuk harga secondnya kurang lebih sekitar 900 sampai 1 jutaan ya sob ya, tergantung kondisi dan juga penjualnya. Untuk modelnya sobat bisa melihat sendiri di review-review atau official review dari Asus Zenfone 3 ini.
Sony Xperia M5 Dual. Sony Xperia M5 Dual ini dirilis pada 2015 September dengan berat 142 gram dengan ketebalan 7,6 mm. Didukung dengan Android versi 5 dan bisa di-upgrade sampai versi 5.1. Untuk layarnya hanya 5 inci dengan resolusi yang sudah Full HD. Untuk kamera sangat gahar ini sobat ya. Kamera dari Sony memang kebanyakan di atas 20 megapiksel dan untuk versi M5 Dual ini sudah 21 megapiksel untuk kamera belakangnya dan 13 megapiksel untuk kamera depannya. Dan untuk prosesornya, Sony M5 ini menggunakan prosesor MediaTek MT5795 Helio X10 dengan CPU octa-core 2 GHz dan juga GPU PowerVR G6200. Smartphone ini dibantu dengan baterai sebesar 2600 mAh. Dan untuk harga second dari smartphone ini kurang lebih adalah sekitar 900-an ya sob ya. Namun harga ini juga tidak pasti, tergantung kondisi dan penjualnya. Untuk modelnya ini juga cukup bagus, sobat bisa melihat review-review di YouTube ataupun juga melihat official review dari Sony. Huawei G8. Huawei G8 ini dirilis pada 2015 Oktober dengan berat 167 gram 7,5 mm ketebalannya. Didukung dengan Android 5.1 dan saat ini juga bisa di-upgrade sampai 6.0 dengan sistem EMUI 3.1. Layarnya mempunyai layar sebesar 5,5 inci dengan resolusi Full HD ya. Sudah bagus untuk Anda sobat yang ingin mendapatkan resolusi yang jelas. Dan kameranya 13 megapiksel untuk kamera depannya dan kamera selfie-nya 5 megapiksel. Dan untuk kapasitas RAM-nya adalah ada yang 2 GB, ada yang 3 GB. Kemudian untuk prosesornya, smartphone Huawei G8 ini menggunakan prosesor Qualcomm MS-M8939 Snapdragon 615. CPU octa-core 4x1,5 GHz Cortex A53 dan 4x1,2 GHz Cortex A53 dengan GPU Adreno 405. Dan dengan GPU ini sobat bisa menjalankan game-game HD dengan grafis yang memuaskan. Smartphone ini menggunakan baterai sebesar 3000 mAh. Dan pada waktu itu, saat pertama kali di launching, harganya cukup fantastis ya sobat ya. Karena harganya adalah 330 euro. Dan ini kalau jika kita rupiahkan, itu akan sampai 5.200.000 sobat ya. Saat ini, HP ini seharga 900-an saja. Dan harga ini juga tidak pasti sobat ya, tergantung kondisinya dan juga tergantung penjualnya. Jadi sobat tidak harus terpaku atau tidak harus plak-saklek dengan harga yang tertera di sini. Untuk modelnya ini sobat bisa melihat review-review di channel YouTube lainnya atau di official review dari Huawei G8 ini. Lenovo VIBE K5 Plus. Lenovo VIBE K5 Plus ini mempunyai berat sekitar 142 gram dengan ketebalan 8 mm. Dirilis pada 2016 April dan dengan sistem Android 5.1. Mempunyai layar 5 inci dengan resolusi Full HD, cukup jelas dan cukup recommended bagi sobat yang ingin mendapatkan resolusi yang Full HD. Ini mempunyai prosesor Qualcomm Snapdragon 616, CPU octa-core, kemudian GPU Adreno 406. Cukup bagus untuk memainkan game-game HD. Kemudian RAM-nya ada yang 2 GB, namun ada juga yang 3 GB untuk versi lain. Smartphone ini menggunakan baterai sebesar 2750 mAh. Untuk harga secondnya 900-an ya sob ya. Untuk RAM yang 3 GB, untuk RAM yang 2 GB mungkin lebih murah daripada ini. Dan untuk modelnya sobat bisa melihat sendiri seperti ini.